Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Susanti, Ibu mengajar geografi. Kita melihat peta konsepnya dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari hakikat geografi. Pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam dan manusia yang terjadi di permukaan bumi. Hakikat geografi. Hakikat itu adalah istilah. Istilah geografi dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafin yaitu artinya pencitraan. Kemudian arti keseluruhannya, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Definisi geografi. Di sini ada beberapa definisi geografi menurut para ahli. Ada 6. Kalian bisa lihat sendiri. Intinya dapat ditarik kesimpulan, geografi itu adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi. Biasa dikenal sebagai gejala geosfera atau geosfer. Kemudian juga ada interaksi antara manusia dan lingkungan. Bagaimana kita dengan lingkungan? Misalnya kita bercocok tanam, kita rawat, kita jaga, kita bersihkan. Hasilnya akan berbuah banyak. Misalnya nanam cabai, buahnya akan banyak. Untuk siapa? Untuk kita juga. Itu merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Kemudian dalam konteks keruangan dan kewilayahan, di sini kita mengkaji persamaan dan perbedaan antara gejala geosfer atau geosfera maupun interaksi manusia dan lingkungannya. Yang diutamakan adalah persebaran gejala geosfera dalam suatu wilayah dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya tadi udah Ibu contohkan ya, kita memanfaatkan lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sendiri. Misalnya tadi menanam, kita rawat, hasilnya untuk kita sendiri. Kalau kita tidak merawat, hasilnya juga tidak baik. Perkembangan ilmu geografi dapat kita lihat pada hasil penelitian beberapa pakar geografi sebagai berikut. Yang pertama itu ada Eratosthenes. Ini orang yang pertama kali berjasa memperkenalkan istilah geografi. Ini dapat dia buktikan bahwa dia membuktikan bumi itu bulat, berbentuk bulat. Dia mengukur pada saat matahari berada di sebelah bumi utara, tepatnya di kota Aswan atau dikenal juga Saini. Dengan membuat sumur sehingga sinar matahari tepat tegak lurus di atas sumur tersebut. Ini dapat dibuktikan dan membandingkan datangnya sinar matahari pada kota Iskandaria sehingga diperoleh hasil berbagai keliling bumi berjarak kurang lebih 252.000 stadia. Satu stadia sama dengan 157 meter. Hasil dari pengukuran tersebut sama dengan keliling bumi yang sebenarnya. Yang kedua ada Krates, istilah orang yang menggambarkan hasil pengukuran dari Eratosthenes menjadi sebuah global yang pertama dibentuk dengan sederhana. Kemudian yang ketiga ada Claudius. Ini dianggap sebagai peletak dasar geografi yang pertama. Kemudian yang keempat ada Bernardus Parenius. Ini berpendapat bahwa geografi itu adalah dualisme, yaitu proses dan fenomena. Kemudian yang kelima ada Immanuel. Ini merupakan peletak dasar geografi modern dan pengembangan paham fisik determinis. Kemudian yang keenam Alexander. Ini merupakan memberi batasan-batasan di antara ilmu pengetahuan dan membaginya menjadi 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama fisiografi, yaitu ilmu secara sistematik. Yang kedua
Naturcide itu penekanannya terhadap semua hal yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, geonesia itu uraian geografi tentang bumi atau dunia yang membahas mengenai persebaran pola keruangan. Kemudian ruang lingkup geografi, kita akan mempelajari ada 3 jenis. Geografi fisik itu tentang zonanya, geografi manusia, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya, dan geografi teknik itu misalnya kita dengan peta, diagram, foto, udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Kita masuk ke objek studi geografi, objek yang akan kita kaji, misalnya objek material. Itu terdiri dari atmosfer. Atmosfer itu bagian ruang angkasa. Kemudian geosfer. Geosfer itu tentang bentuk-bentuk porsi muka bumi. Kemudian hidrosfer atau perairan. Kita akan membahas tentang samudra, laut, sungai, danau, glacier, air, mata air, dan sebagainya. Ada juga objek formal. Objek formal itu kita akan mengkaji tentang objek yang bukan benda atau material tetapi fenomena keruangan. Contohnya ada persebaran di muka bumi dan saling keterkaitan, misalnya interrelasi dan interaksi antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Kita masuk prinsip geografi. Di sini kita lihat ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini merupakan dasar atau kunci pertama dalam kaitan kajian ilmu geografi yang dapat kita gambarkan dalam prinsip-prinsip yang lainnya. Contohnya itu menekankan pada hubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, prinsip interrelasi. Ini merupakan prinsip yang mengungkapkan hubungan di dalam fenomena geosfer, misalnya antara faktor fisik dengan faktor manusia. Contohnya, usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area pertambangan atau akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan dan berbahaya ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan tersebut. Ketiga, prinsip deskripsi merupakan kerangka kerja geografis dan sebagai penjelas atas sebab akibat terjadinya interrelasi yang dapat kita sajikan. Misalnya itu dapat kita sajikan dalam bentuk peta, diagram, grafik, atau tabel untuk memperjelas fenomena-fenomena tersebut. Kemudian yang keempat, prinsip korologi. Ini merupakan prinsip ilmu tentang kewilayahan di permukaan bumi dengan perbedaan dan relasi. Kemudian ini juga merupakan prinsip yang komprehensif, yaitu karena mempermudah semua prinsip geografis, sehingga prinsip ini merupakan prinsip yang terpenting dalam kajian geografi. Misalnya, berdasarkan prinsip ini, semua gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau penyebaran, interrelasi, dan interaksinya, yaitu dalam satu ruang. Kita lanjut konsep esensial geografi. Ini merupakan konsep dasar geografi. Pertama itu ada konsep lokasi, itu terbagi menjadi lokasi absolut, relatif. Kemudian lokasi absolut itu bersifat tetap, misalnya sistem koordinasi garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif itu berubah-ubah. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak itu kita mengukurnya bisa kita lihat dari peta. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan. Bagaimana kita menjangkau daerah yang terisolasi atau terpencil, sedangkan
Transportasi dan komunikasinya itu susah. Itu yang kita lihat konsep keterjangkauannya. Kemudian konsep morfologi itu kita lihat dari permukaan bumi yang disebabkan oleh proses dari dalam bumi yaitu endogen dan dari luar bumi itu eksogen. Kemudian misalnya contohnya itu ada pergerakan lempeng, ada pemanasan matahari, ada pelapukan, erosi, gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada konsep aglomerasi atau pemusatan. Ini bersifat penduduk yang bersifat mengelompok dalam suatu wilayah yang relatif sempit yang bersifat menguntungkan. Yang keenam, konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ini berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Nilai kegunaan suatu wilayah itu tidak sama, ketergantungan dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya penduduknya lebih cenderung membutuhkan misalnya tanahnya subur. Kita bisa menggunakan untuk tanaman dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, konsep pola. Ini membentuk pola-pola, bentuk-bentuk dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Yang kedelapan, konsep diferensiasi area. Ini berbagai unsur, baik unsur lingkungan alam maupun kehidupan. Kemudian yang kesembilan, konsep interaksi. Interaksi ini interaksi kegiatan saling mempengaruhi daya objek ataupun tempat yang satu dengan tempat yang lain. Aspek-aspek geografi. Aspek geografi terbagi menjadi dua, aspek fisik dan aspek sosial. Bisa kalian lihat di sini. Aspek fisik itu ada aspek geografi, matematika, geologi, geomorfologi, meteorologi, oceanografi. Kemudian aspek sosial mencakup sosial, sosiologi, geografi ekonomi, politik, antropologi, dan biogeografi. Berikutnya pendekatan geografi. Macam-macam pendekatan. Ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu merupakan metode pendekatan yang khas dalam geografi. Ada pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, pendekatan kewilayahan, pendekatan ekologi. Kemudian di sini ada tugas untuk kalian, kerjakan ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.